Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, bernafas, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seorang suri tauladan terbaik bagi umat manusia. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas satu hal yang disebut dengan yang biasanya sederhana tapi merupakan kewajiban bagi umat Islam, yaitu sholat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvina Setia Adara dari kelas 72 SMPN 194 Jakarta. Jujur aja nih, kalau kita tanya ke diri sendiri, berapa kali sih dalam seminggu kita dengan sengaja meninggalkan sholat? Atau kalaupun sholat, berapa kali kita melakukannya dengan tergesa-gesa tanpa benar-benar menghadirkan hati? Coba kita bandingkan, kalau scroll sosial media 1 jam, terasa sebentar. Tapi kalau sholat 5 menit aja, rasanya lama banget. Kalau main game, kita bisa fokus gak lihat jam, tapi kalau sholat 2 rakaat, udah mikirin HP. Kalau ada event konser, kita bela-belain antri berjam-jam. Kalau sholat, baru rakaat. Kalau ke masjid, aduh rasanya berat banget walaupun cuma 100 meter. Padahal teman-teman, sholat itu bukan sekedar ritual, tapi cerminan hubungan kita dengan Allah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau kita merasa sholat itu berat, mungkin bukan sholatnya yang salah, tapi hati kita yang terlalu jauh dari Allah. Lalu apa akibatnya kalau kita sering meninggalkan sholat? Allah sudah memberikan peringatan tegas dalam Quran Surat Maryam ayat 59. Maka datanglah setelah mereka pengganti yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Coba bayangkan, apa mungkin kita berharap hidup kita penuh dengan keberkahan kalau kita sendiri saja masih malas berkomunikasi dengan Allah? Ada satu kisah menarik. Dahulu ada seorang pemuda yang hidupnya penuh masalah. Rezekinya seret, hatinya gelisah, sering bertengkar dengan keluarga dan selalu merasa kosong. Sampai suatu hari, dia curhat ke seorang ulama. Kenapa hidup saya berantakan ya? Ulama itu balik bertanya, bagaimana dengan sholatmu? Pemuda itu terdiam. Ternyata selama ini dia sering meninggalkan sholat. Teman-teman, mungkin inilah yang sering terjadi di dalam hidup kita. Kita mengeluh tentang masalah yang datang silih berganti, tapi kita lupa kalau banyak dari masalah itu yang sebenarnya bisa selesai kalau kita menjalankan sholat. Allah sudah menjamin dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya, kalau kita masih suka maksiat, masih suka bohong, masih gampang emosi, bisa saja ada yang salah dengan sholat kita. Maka dari itu teman-teman, yuk sama-sama kita perbaiki sholat kita, introspeksi diri kita, dan jangan jadikan sholat sebagai beban. Tapi, jadikan sebagai cara kita mendekatkan diri kepada Allah, karena tidak ada jaminan kalau kita masih bisa memperbaikinya esok hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita, menguatkan iman kita, dan menjadikan kita hamba yang istiqomah dalam menjalankan sholat. Sebagai penutup, mari kita berdoa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga Allah membantu kita untuk mengingatnya, bersyukur kepadanya, dan memperbaiki ibadah kita. Jika ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.